أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أدم صلواتك على المصطفى من خلقك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيلهم في الإسرار والإجهار. أما بعد، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat duduknya kita di majlis ilmu, nikmat mendengarkan salawat dan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nikmat berzikir kepada Allah, yang mana salah satu tanda orang tersebut dicintai oleh Allah adalah ketika lisannya senantiasa basah di dalam berzikir kepada Allah dan hatinya tidak pernah lalai dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan bahwasanya ada beberapa perkara, ada beberapa perbuatan yang mendatangkan keberkahan di dalam hidup. Karena yang namanya hidup, kita mencari sebuah keberkahan. Dan yang namanya keberkahan itu adalah yaitu bertambahnya kebaikan. Bahkan Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, la tastagil syai'an tarahallahu fihil barakah. Kalian jangan menyepelekan sesuatu yang Allah letakkan di dalamnya keberkahan. Karena sesuatu yang sedikit, li'annal galila ma'a wujudiha kathir. Karena sesuatu yang sedikit namun ada keberkahan di dalamnya, maka menjadi banyak. Dan sesuatu yang banyak, wa innal kathira ma'a adamiha galil. Sesuatu yang banyak kalau tidak ada berkah di dalamnya, maka sama seperti yang sedikit. Nah, maka dari karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk jangan sampai menyepelekan keberkahan. Sampai kata Rasul, seandainya kalian makan ada nasi, ada makanan yang terjatuh, selama itu masih bersih, pungut, ambil, makan. Karena kalian tidak tahu keberkahan makanan itu letaknya dari mana. Ada berkah. Maka dari karenanya kita berusaha di setiap majlis yang kita hadiri, di 3 majlis, Sa'adah wal Amin wa Nurul Mahabbah, untuk mengupas satu persatu amalan-amalan yang kita ringkas di sini yang mendatangkan keberkahan sebelum kita membaca kitab Sulamut Taufiq. Nah, di antara perbuatan, di antara amalan yang mendatangkan keberkahan, yang pertama adalah taqwallah, yaitu taqwallah. Ini yang pertama. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura,
seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura, jikalau bahwasanya, walau anna ahlal qura amanu, jikalau seandainya penduduk negeri amanu, mereka beriman, satu, wattaqau, dan mereka bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jawabannya apa? Jikalau mereka beriman, sekiranya penduduk negeri bertakwa. Kita kiaskan dalam kehidupan kita di rumah tangga, seandainya rumah tangganya rumah tangga yang beriman, rumah tangga yang didasari dengan ketakwaan. Di dalam pekerjaan kita, seandainya pekerjaannya dilandasi dengan iman dan takwa, wahakadha terus. La fatahna, ini jawabannya, pasti kata Allah akan kami melimpahkan kepada mereka. La fatahna, pasti akan kami bukakan kepada mereka barakat, yaitu keberkahan yang begitu banyak. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, akan kami limpahkan, akan kami bukakan atas mereka keberkahan yang melimpah, baik keberkahan yang kami turunkan dari jalur langit atau keberkahan yang kami berikan dari jalur bumi, sehingga kehidupannya penuh dengan berkah bermodalkan iman dan takwa. Ini yang pertama, itu dalam Al-Quran. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sayang, walakin kadzabu, akan tetapi ternyata yang adanya bukan beriman dan bertakwa, tapi malah mendustakan. Ketika mendustakan apa yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah, para anbiya dan para pewarisnya, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga agabnahum, kami berikan sebuah siksaan, bima kanu yaksibun, sesuai apa yang telah mereka kerjakan, min a'malil khabithah, dari amal-amal yang buruk, yaitu kemaksiatan. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini yang pertama, iman dan takwa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan selalu ada, mempunyai jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ada orang yang bertakwa. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin segala urusan kita mudah, tidak ada kesulitan, tidak ada rintangan, modal utama adalah takwa. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Perintah bagaimana sebenar-benar takwa itu seperti apa? Nah, kita buka dalam tafsir. Di antaranya Al-Imam Al-Jalalain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana caranya? Bi an yuta'a fala yu'sa. Jangan pernah
engkau berbuat maksiat kepada Allah dengan senantiasa taat kepadanya. Dan ingat, taat kepada Allah tidak akan pernah sempurna kalau tidak taat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak akan pernah seseorang menemukan sebuah pencapaian yang murni dan mulia kalau hanya bermodalkan taat kepada Allah namun tidak taat kepada Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan dikesampingkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Cara taqwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa bi an yuta'a fala yu'sa. Dengan bahwa engkau senantiasa taat kepada Allah, jangan pernah berbuat maksiat. Satu. Yang kedua, wa yushkara fala yukfar. Untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia beri. Jangan pernah kufur dari nikmat Allah. Itu termasuk makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Taqwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Dapat nikmat, ayo syukuri. Jangan lihat nominalnya, jangan lihat nikmatnya, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat. Bi ayyushkara fala yukfar. Jangan pernah kufur terhadap nikmat. Ingat, ketika nikmat mampu kita syukuri, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Namun ketika kita tidak menghargai nikmat yang diberikan kepada kita, tidak mampu menghargai anugerah yang diberikan kepada kita, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi sebuah nikmah. Apa itu nikmah? Yaitu malapetaka. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari karenanya qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tuaddi syukrah. Sedikit nikmat namun kita mampu mensyukurinya jauh lebih baik dari banyaknya nikmat namun kita tidak mampu mensyukurinya. Maka pembelajaran yang kita ambil, sibukkanlah diri kita untuk mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Jangan kita hanya sibuk untuk minta tambahan nikmat. Karena ketika engkau mensyukuri nikmat yang ada, secara otomatis Allah akan menambahkan nikmat yang sudah ada di dalam dirimu. Nah, yang ketiga, wa yudhkara fala yunsa. Taqwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya yang ketiga adalah untuk selalu ingat kepada Allah, jangan pernah lalai darinya. Masya Allah. Untuk senantiasa ingat kepada Allah, jangan lalai darinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan muslim insyaallah, amin ya rabbal alamin. Namun Al-Imam Fudail beliau mentafsirkan yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan muslim. Maksudnya muhsinunadh-dhanna billah, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Ada Imam Fudail bin Iyad. Yaitu jangan kita meninggal dunia melainkan dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan lagi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Itu sambungan dari ayatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu seakan-akan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa, seakan di sana ada pesan yang tersirat di balik itu, yaitu diantaranya adalah bahwasanya Allah telah mengumpulkan kebaikan dunia wal akhirah di dalam ketakwaan kepadanya. Apabila kita menginginkan kebaikan dunia dan menginginkan kebaikan di negeri akhirat, kuncinya cuma satu, yaitu adalah takwa. Maka dari karenanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang yang beriman dengan bertakwa kepadanya, tujuannya liyafuzu, agar mereka sukses, wa yadhfaru, agar mereka beruntung dengan apa yang Allah siapkan di dalam ketakwaan tersebut dari kebaikan dan kemaslahatan, was-sa'adata wal falah, dan keberuntungan serta kesuksesan. Nah, dari situlah takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang hidup di generasi pertama sampai umat yang ada di generasi terakhir. Dari karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan kami telah wassayna, mewasiatkan, memerintahkan, wassayna walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian. Siapa mereka? Yaitu ahli Taurah wal Injil dan sairil umam al-mutaqaddimah fi kutubihim, yaitu mereka yang ahli Taurah wal Injil, para Yahud wan Nasara, dan umat-umat yang terdahulu yang mana mereka diberikan kitab-kitab kepada mereka. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan kalian ya ahlul Qur'an, wahai orang-orang yang ahlul Quran, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah. Apa perintahnya? Apa wasiatnya? Yaitu takwalah kepada Allah. Nah, ini menunjukkan ketakwaan di dalamnya mencakup berbagai macam kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiatnya pun tidak pernah tertinggal takwa. Di dalam khutbatul Jum'ah, wasiat takwa termasuk ruknun min arkanil khutbah. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab wa Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, bagaimana diceritakan bahwasanya mereka senantiasa menulis sebuah wasiat, bahwasanya di dalam khutbahnya ketika beliau ingin wafat, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, yaitu beliau menulis, amma ba'du fa inni usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Maka ketika kepemimpinan tersebut diserahkan kepada Sayyidina Umar, ucapan pertama kali wasiat dari Sayyidina Abu Bakar kepada Umar, ittaqillaha ya Umar. Ketika engkau ingin memimpin, ketika engkau ingin menjabat sebuah jabatan, rakyat memberikan sebuah amanah kepada engkau, maka modal utama untuk tempat yang kau pimpin mendatangkan keberkahan, modal utamanya adalah ittaqillaha ya Umar, takwalah kepada Allah wahai Umar. Siapapun, bahkan Sayyidina Umar, padahal siapa Sayyidina Umar? Murid terbaiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakan lagi kita? Beliau orang yang di sana luar biasa. Islamnya Umar mengguncangkan arasnya Allah, menjadikan para malaikat mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir
beliau diberikan pesan oleh Sayyidina Abu Bakar, ittaqillaha ya Umar, kita yang lebih perlu dengan ketakwaan tersebut. Dari karenanya siapapun yang menjadi pemimpin di suatu daerah, di suatu tempat, rakyat telah memberikan amanah kepada engkau. Rakyat telah memberikan sebuah kepercayaan kepada Anda, wahai para pemimpin, maka ciptakanlah daerah yang kau pimpin untuk di sana agar diturunkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan engkau memimpin bermodalkan ketakwaan kepada Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah juga menulis surat kepada siapa? Anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Umar di antara perangai beliau itu kalau bersedekah kadang nanggung-nanggung. Tahu sedekah beliau seperti apa? Sedekah beliau mengeluarkan sedekah dari sesuatu yang paling beliau sukai. Kalau kita maaf bersedekah dari sesuatu yang mungkin ya sudah lusuh, kalau pakaian, nah, kalau makanan, kalau sudah tidak dimakan lagi baru. Tapi kalau Abdullah bin Umar, beliau bersedekah adalah dari harta, dari sesuatu, dari benda yang paling beliau cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hadza Abdullah bin. Apa isinya? Amma ba'du fa inni usika bi taqwallah alladzi la budda laka min liqa'ih. Saya wasiatkan kepada engkau wahai Abdullah untuk bertakwa kepada Allah yang engkau pasti akan berjumpa dengannya. Hadza wasiat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bertakwa kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya makalah. Apa itu makalah? Punya perkataan. Apa kata beliau? Sadatun nas fid dunya al-asqiya. Orang yang hebat, pemimpin dunia, orang yang mulia di dunia adalah orang yang paling pemurah. Siapapun yang paling pemurah, dia banyak pengikutnya. Siapapun yang paling pemurah, dia dihormati, dia dimuliakan. Tapi tahukah, sadatun nas fil akhirah, akan tetapi pemimpin manusia di negeri akhirah adalah al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha taqwa. Dari karenanya diceritakan bahwasanya ada di zaman dahulu bahwasanya Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Sayyidina Musa pernah melihat salah seorang laki-laki duduk fi dhillil ars, di bawah naungan arasnya Allah. Sayyidina Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, ma hadza? Ini apa? Allah mengatakan, lihat, hadza abdun la yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Dia itu bukan malaikat, bukan apa-apa, dia hamba. Seorang hamba yang di dalam hatinya tidak pernah iri dengan orang lain dari anugerah yang Allah limpahkan untuk orang lain tersebut. Artinya nih, ada yang lihat orang lebih Masya Allah, lebih enak hidupnya, lebih kaya hartanya, lebih banyak keuangannya, dia tidak pernah hasad dengan orang tersebut. Kenapa? Karena dia sadar semuanya udah digariskan oleh Allah. Itu yang pertama sifatnya. Wa barra biwalidayhi, dan dia adalah orang yang bakti dengan kedua orang tuanya. Lihat, anak yang bakti kepada kedua orang tua dimuliakan oleh Allah. Wala yamshi bin namimah, dia tidak pernah punya pekerjaan an-namimah, adu domba. Ini bahaya, adu domba. Adu domba itu biasanya timbulnya dari hasad, iri dengki, iri dengan orang lain. Untuk menjatuhkan orang lain, dia memakai senjata namimah.
dia memakai senjata ghibah, dia memakai senjata fitnah untuk menjatuhkan orang yang dia tidak senangi, popularitas yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki atau di sana apapun yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian Nabi Musa kembali bertanya, "Ya Rabb, ayyul a'mal ahabbu ilaika an a'mala bih?" Amalan apa yang paling kau cintai untuk saya amalkan? Apa kata Allah? Allah mengatakan, ini masuk di dalam taqwa, tadhkuruni wala tansani. Hendaklah engkau senantiasa ingat kepadaku, jangan pernah engkau lupa dariku. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Nabi Musa kembali bertanya, ayyu ibadika khairun amala? Amal apa yang paling baik dilakukan oleh hambamu wahai Allah? Ini dari segala amalan, apa yang paling baik amalan yang dilakukan oleh hambamu? Kemudian Allah mengatakan, man la yakdzibu lisanuh wa la yafjuru qalbuh wa la yazni farjuh mu'minun fi khuluqin hasan. Amalan terbaik yang dilakukan oleh hambaku, kata Allah, lisannya tidak berbohong. Mudah-mudahan kita senantiasa jadi orang yang jujur, insya Allah. Kejujuran itu dijaga. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dari semenjak kecilnya udah diwasiatkan oleh ibunya, jangan pernah berbohong dalam keadaan apapun. Itu kita kadang-kadang tuh, masya Allah, istiqamahnya kita dalam jujur kadang-kadang diuji dengan keadaan. Istiqamahnya kita di majelis kadang-kadang diuji dengan keadaan. Jangan sampai kita jadikan alasan itu untuk menjauhkan kita dari tempat kebaikan. Memang iblis itu tugasnya untuk menjauhkan kita dari tempat kebaikan. Ketika dia berhasil menjauhkan kita dari tempat yang baik, dari tempat yang menjadikan kita semakin nataragga, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah, semakin natazakka, semakin bersih jiwa kita dengan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, semakin syaitan tersebut di sana dia untuk menjauhkan kita dari tempat tersebut. Dia berusaha. Yang pertama kata Allah, amalan yang paling baik dilakukan oleh hambaku adalah jangan berbohong. Satu. Yang kedua, hatinya jangan pernah menjadi hati orang yang jahat. Tidak ada kebencian di dalam hati, tidak ada dendam di dalam hati, tidak ada sangka jahat sama orang lain. Lebih baik tidak melihat daripada kalau kita melihat menjadikan hati kita rusak. Lebih baik selamatkan hati kita daripada melihat orang yang menjadikan hati kita busuk. Udah, bismillah. Biarkan dia layu dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, la yazni farjuh, tidak pernah melakukan kekejian zina, walayadzubillah. Kemudian yang terakhir, mukminun, seorang yang beriman mempunyai akhlak yang indah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan akhlak yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, wa ayyu ibadika syarrun amala? Hambamu yang paling jahat perbuatannya siapa wahai Allah? Fajirun fi khuluqin sayyi, seseorang yang jahat dan mempunyai akhlak yang kotor. Jifatun billail battalun bin nahar, dia bagaikan bangkai di malam hari, meskipun siang dia seperti pahlawan. Siang masya Allah seperti pahlawan, tapi malamnya seperti bangkai yang berbau busuk. La ilaha illallah. Jangan kita lalai dari itu. Ini kita diadakan majelis seperti ini, Sahibul Bait membukakan rumahnya untuk kita agar kita ngambil manfaat dari majelis. Agar kita ngambil manfaat apa yang kita dapatkan dari majelis, apa yang kita dapatkan dari kita duduk di suatu majelis. Terakhir, wa yustadal ala taqwar rajul, yang menunjukkan kesempurnaan taqwa seseorang itu tiga. Yang pertama, husnut tawakkul fima lam yanal, tawakal yang baik pada sesuatu yang masih belum dia dapatkan. Dia mempunyai keinginan tapi masih belum dia dapatkan, dia serahkan semuanya kepada Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua, husnul ridha fima gadnal. Dia mempunyai sifat yang ridha, menerima dengan baik segala apa yang telah diputuskan oleh Allah kepadanya. Apa yang diberikan oleh Allah, dia terima, dia ridha. Dan yang terakhir, husnus sabri ala ma gadfat, yaitu orang tersebut mempunyai kesabaran yang indah atas sesuatu yang tidak dia miliki. Pada akhirnya apapun yang telah dituliskan untukmu tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain, dan apapun yang digariskan untuk orang lain tidak akan pernah engkau miliki. Dan di sini ada perkataan, man lazimat taqwa ishtaga ila mufaraqatid dunya. Orang yang benar-benar melazimkan taqwa, dia akan merindukan kematian. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, waladdarul akhirah khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan negeri akhirah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walastu aras sa'adata jam'a malin. Saya tidak melihat keberuntungan itu bagi orang yang mengumpulkan harta, walakinnat taqiyya huwas sa'idu. Akan tetapi orang yang bertakwalah orang yang beruntung. Orang yang bertakwalah adalah orang yang beruntung. Tazawwad minat taqwa fa innaka rahilun. Berbekallah dengan ketakwaan karena engkau akan pergi meninggalkan dunia ini. Wasari' ilal khairat. Berlombalah untuk melakukan kebaikan. Fiman yusari'u, pada orang-orang yang berlomba. Famal mal wal ahluna illa wada'i'u. Segala harta, keluarga, semuanya titipan. Wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Suatu hari titipan itu akan kita kembalikan kepada yang punya. Idil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuga tagallaba uryanan walau kana kasiya. Seseorang ketika dia tidak memakai busana ketakwaan kepada Allah, dia seperti orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih. Pakaian terbaik seseorang adalah ketaatan kepada Tuhannya. Wala khaira fi man kana lillahi 'asiya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang senantiasa hidupnya berlumur dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sayyidina Abdullah Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam syarah Ainiyah, beliau mengatakan wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwan idza kanu ma'i. Tujuan adalah yaitu menyebutkan nasihat, memberikan wasiat untuk diri dulu. Wasiat ini untuk diri kata beliau, kemudian nasihat ini untuk diri saya, kemudian saudara-saudara saya jika mereka bersama saya. Jika mereka bersama saya, apa yang paling pertama nasihat dan wasiat beliau? Taqwa ilahul alamina, taqwa ilahil alamina fa innaha, taqwa kepada Allah Tuhan alam semesta, fa innaha izzun, sesungguhnya ketakwaan itu syarafun azim, kemuliaan, wa mani'un mani', yaitu benteng yang sangat kuat, wa hirzun fid duna wal marji'i, pemeliharaan, kemudian benteng yang kuat di dunia. Wahia halatul galbi gablal maut, maksudnya adalah keadaan hati kita sebelum meninggal dunia. Itu taqwa. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marji'i, dan juga di negeri akhirah. Kemudian fiha ghinad darain, di dalam ketakwaan terdapat kekayaan dunia wal akhirah. Fastamsik biha, bagi orang yang berpegang dan melazimi ketakwaan. Walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i, maka lazimkanlah dengan ketakwaan engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kitab yang berikutnya Sulamut Taufiq. Qala al-musannif qala al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Ambil berkah kita sedikit. Beliau mengatakan wa syurutuhuma, dan syarat dua khutbah.
Syarat wa syurutuhuma, dan syarat dua khutbah. Syarat khutbah pertama dan khutbah kedua. At-taharatu anil hadatsain, suci dari hadas kecil atau dan hadas besar. Jangan sampai khatibnya khutbah pertama suci, khutbah kedua batal. Begitu. Wa anin najasah, dan suci dari najis. Di mana? Fil badan, di batang tubuhnya. Wal makan, dan di tempatnya. Wal mahmul, dan apapun yang dibawa oleh khatib tersebut. Makanya petugas-petugas masjid harus memperhatikan mimbar yang diduduki, yang mana berdiri di sana khatib. Jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan ada najis di sana. Karena di antara syarat khutbatain, dua khutbah tersebut adalah suci dari najis, baik di badan khatib, baik di tempat beliau berdiri, baik di sana benda yang dibawa oleh beliau. Baju atau pakaiannya selungkuhi sendiri, jangan sampai. Ini kada ya Allah, mimbar berdebu luar biasa. Tongkatnya ya Allah berdebu, kayak apa? Mana tanggung jawabnya? Allah itu sangat cinta dengan seorang hamba. Jika melakukan sesuatu, dia lakukan secara totalitas. Jangan nanggung-nanggung. Kau telah diamanahi oleh Allah. Engkau diamanahi oleh Allah melalui hamba-hambanya untuk memegang sesuatu seperti membersihkan masjid dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu tugas yang mulia. Dahulu bagaimana Ummi Mihjan, perempuan yang berkulitkan hitam, tiap hari menyapu masjidnya Nabi Muhammad. Suatu hari Ummi Mihjan meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak tahu. Setelah beliau kehilangan Ummi Mihjan, beliau bertanya, mana Ummi Mihjan? Begitulah Nabi Muhammad. Beliau perhatian. Kadang-kadang orang yang diperhatikan tidak merasa diperhatikan, padahal beliau memperhatikan. Sudah beberapa hari tidak ada, ditanya. Rasul ketika melihat tidak ada Ummi Mihjan bertanya, mana Ummi Mihjan? Ya Rasulullah, Ummi Mihjan sudah meninggal dunia. Kata Nabi, kenapa tidak diberitahu saya? Pada saat itu, ya Rasulullah, engkau lagi istirahat, cuaca sangat panas, kami tidak mau mengganggu engkau. Kata Nabi Muhammad, kalau ada yang meninggal beritahu saya, biar saya solatkan dia. Karena setiap orang yang saya solatkan, maka akan menjadi syafaat baginya besok di hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, mana kuburnya? Dibawa ke kuburnya Ummi Mihjan, beliau solatkan di sana. Setelah beliau salatkan, beliau langsung mengatakan, ya Ummi Mihjan, amalan apakah yang paling afdal yang engkau temukan di sana? Diam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berbicara dengan kubur. Nah, bagaimana dengan orang yang mengatakan ziarah kubur musyrik? Itu Nabi Muhammad bagaimana? Bukan hanya ziarah, berbicara, ya Ummi Mihjan, wahai Ummi Mihjan, amalan apa yang kau temukan yang paling afdal di sana? Apa amalannya? Diam Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, seandainya diizinkan kalian untuk mendengar suaranya dan dia berbicara, maka dia akan mengatakan yang paling afdal dari amalan adalah membersihkan masjid. Maka dari karena engkau diamanahi untuk menjadi koordinator ini, kepala ini dan lain sebagainya, engkau ditugaskan ini, lakukan secara totalitas. Allah sangat mencintai seorang hamba jika melakukan suatu amal tidak nanggung-nanggung, atganah, dia lakukan secara totalitas. Jangan nanggung-nanggung. Kau diamanahi untuk menjadi ketua ini, untuk menjadi ketua ini, kemudian ketua ini, macam-macam, ketua bidang ini. Jangan engkau manfaatkan itu semua, lakukan secara totalitas. Keikhlasanmu akan membuahkan hasil yang baik dan berkah dalam kehidupanmu. Tapi jika engkau pergunakan itu untuk kepentingan pribadimu, suatu saat engkau akan layu sendirinya. Nah, wal mahmul yang dibawa, tongkat dibersihi ya. Masya Allah, ini kada ya Allah, rigatnya, debunya, begatah. Masya Allah, kayak apa? Mimbar begatah. Ya Allah, kedudukannya hibak dengan kotoran cicak. Kucing ada di atas situ, bekamih di situ juga kucingnya, beranak di situ juga. Rupanya bidannya ada di situ. Kayak apa kisahnya? Kemudian wasatrul aurah, syarat dua khutbah harus nutup aurat. Nah, perhatikan. Wal qiyam, berdiri. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya duduk.
Kalau tidak mampu ya duduk. Tapi kalau yang kada mampu mun ada hatib nang lain baik nang lain, nah ya sudah. Ini umpama kada ada lagi hatib kecuali sidin itu aja nang bisa. Ayo berduduk aja sin khutbah nang lain bayanya. Nah, napa hatib berduduk kayak bepandiran aja nah. Itu. Wal wala bainahuma. Wal wala bainahuma yaitu adalah tidak berpisah al-wala. Arti al-wala tersebut yaitu bi alla yatula fasl, tidak lama terpisah, berurutan. Berurutan, jangan kelawasan. Sebagian ulama ada yang mengatakan antara dua khutbah itu ya sekedar 2 rakaat yang paling singkat seperti apa. Seandainya kurang dari itu kada apa-apa, bagus lagi. Makanya kita biasanya Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafi ibadik. Kalau jangan sampai hatib teguring, haratan itu teguring hatib kayak bagi saya. Ngantuk banget hatib malam udah teguring. Wa bainahuma wa bainas salah. Wa bainahuma wa bainas shalah, dan juga antara 2 khutbah dan salat harus di sana jangan apa namanya, jangan ada jeda nang lawas. Jangan ada jeda nang lawas. Hanya sudah Allah dzikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasnaun, aqimis shalah. Langsung qomat aja, kan usah menunggu hatib turun, langsung qomat aja. Dan qomat itu otomatis sudah tahu aja, qomat itu suaranya lebih rendah dari adzan, dan qomat itu apa namanya lebih cepat dari adzan. Dan yang terakhir ayyakuna bil arabiyah, yaitu adalah pakai bahasa Arab khutbahnya, yaitu rukunnya itu pakai bahasa Arab. Kalau takana ke Cina, tulak ke Cina, ke Hongkong kah, kemana kah khutbah bahasa Arab yang penting rukunnya. Napa rukunnya? Alhamdulillah, salawat, wasiat taqwa, ayat Al-Quran, doa muslimin dan muslimat, sudah itu aja. Selebihnya ada apa lagi? Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, dan mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat. Malam Senin yang akan datang di tempat Pak Haji Muhammad, insyaallah kita teruskan pembacaan kita tentang amalan yang mendatangkan keberkahan dan kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan istiqamah seberataan.